Selamat siang, adik-adik sekalian. Baru 24 ya yang masuk. Masih 24 mahasiswa. Kasih tahu dulu ya yang lain ya. Nanti saya bagi 2 sesi ini. Sudah 35. Empat puluh enam. Oke, 65. 66.
Oke, kita mulai aja ya. Ada 78-79 mahasiswa yang menyertai. Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa sekalian yang berbahagia, yang saya cintai, yang saya kasihi, dan yang saya banggakan. Kelihatannya pertemuan tidak bisa kita temuan ya antar saya dengan adik-adik sekalian karena ada pandemi ini, corona ya, COVID-19. Jadi di sini saya ingin menyampaikan tentang materi kuliah. Nanti akan saya bagi dua kloter aja deh biar gampang. Jadi tetap menggunakan webinar. Ini sekalian kalau memang memungkinkan satu kloter untuk 3 materi sekalian. Jadi biar saya udah nggak ada utang. Ya, saya mulai langsung aja. Nanti kalau ada yang mau tanya, bisa itu ada melalui question. Nanti biar ada asisten saya dengan Mbak Dina akan berusaha dijawab ya kalau ada question. Kalau kesulitan nanti bisa dibuat WA group dulu sementara. Nanti kita bisa langsung diskusi di sana ya. Oke. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bahas mengenai kelainan refraksi dan akomodasi, kita tidak lepas dari penglihatan manusia itu akan bisa melihat dengan menggunakan mata. Ada yang kita sebut dengan single vision atau binocular vision. Single vision itu jadi menggunakan satu mata untuk bisa melihat, bisa jelas, bisa tidak jelas, atau dia bisa melihat jelas dengan menggunakan dua mata. Nah, kedua mata ini kita sebut namanya binocular vision. Jadi ada beberapa pasien yang bisa melihat satu mata dengan jelas, tapi dengan menggunakan dua mata tidak jelas. Ini yang kita sebut biasanya strabismus atau juling ya. Oke, kita mulai ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kelainan refraksi? Kelainan refraksi itu adalah suatu pembiasan cahaya yang sehingga bayangannya tidak fokus tepat di retina mata yang akan mengakibatkan penglihatannya menjadi kabur. Tolak ukurnya adalah cahaya ini harus berada tepat di makula. Jadi kalau tidak di makula, kita sebut kelainan refraksi. Yang termasuk dalam kelainan refraksi adalah miopia, hipermetropia, astigmatisme. Presbiop sebetulnya termasuk dengan kelemahan refraksi, bukan kelainan refraksi. Tapi bisa dimasukkan ke kelainan refraksi karena pada akhirnya presbiop ini tetap harus menggunakan alat bantu kacamata untuk pengobatannya. Miopia. Miopia mungkin adik-adik sekalian sudah tahu di sini tentang pemeriksaan ya. Bisa menggunakan trial frame seperti yang terlihat di presentasi ini, yaitu trial frame ini jadi menggunakan kacamata bantu dan trial lens, yaitu alat untuk mencocokkan ukuran kacamatanya itu digonta-ganti, dilepas, dipasang, sehingga kita bisa mengetahui ukuran yang tepat untuk pasien ini. Sebetulnya apa sih keluhan utama pada penderita miopia ini? Jadi pasien ini tidak bisa melihat objek jauh itu dengan jelas tanpa disertai ada gangguan penglihatan dekat. Jadi pada pasien-pasien dengan miopia itu melihat dekatnya jelas. Jadi kalau mereka naik mobil, mereka jalan kemana, mereka bisa melihat dekat dengan jelas. Baca itu tidak ada masalah. Jadi orang-orang miopia itu tidak ada gangguan keseimbangan, nggak ada pusing, tidak ada rasa capek di mata ketika baca terlalu lama. Karena yang bermasalah adalah untuk melihat objek jauh. Sehingga bisa dikatakan bahwa miopia itu sebagai tanda spesifiknya adalah tidak bisa melihat jauh, bukan melihat dekat. Kenapa sih penderita miopia itu tidak mampu melihat objek dengan jelas? Karena sinar yang masuk ke dalam bola mata itu, yang dibiaskan oleh media refrakta itu, yang ada itu jatuhnya adalah di depan retina. Di depan retina kalau kita bisa lihat di gambar di sini, bahwa gambar yang ditunjukkan contoh dalam presentasi ini adalah Snellen chart ya. Jadi Snellen chart itu jatuhnya tidak di makula.
Dia jatuhnya ada di depan makula. Sehingga untuk melihat, contoh di sebelahnya ini ada gambar, ketika pasien melihat remote jelas, melihat TV-nya nggak jelas. Jadi jangan menyalahkan ketika ponakan, anak kita, tante, om, dan lain-lain itu tidak bisa melihat TV, kemudian mereka semua mendekat. Jangan dekat-dekat dengan TV, bukan masalah tidak dekatnya, tapi karena mereka nggak bisa melihat jelas yang jauh itu ya. Siapa orang yang pertama kali mengenali ciri-ciri mata miope? Aristoteles. Nah, ini Mbah Buyut ya. Jadi ciri khas yang lain bisa kita lihat adalah dengan melihat objek jauh, dengan menyipitkan mata. Nah, menyipitkan mata itu jadi mengerbitkan mengecilkan sudut mata dengan cara menyipitkan. Harapannya adalah apa? Jadi untuk membuat cahaya yang masuk itu biar lebih fokus sehingga dia bisa melihat lebih jelas. Ini alat-alat yang sering dijual di TV media di mana-mana ya dengan seperti ini. Makanya kita akan melihat bahwa menyipitkan mata ini biasanya menjadi ciri khas. Tapi siapa orang yang pertama kali membangun kata miopia? Ini bagus namanya. Galan atau Sirka. Jadi artinya adalah nying, adalah too close, OPS itu naik. Jadi miopia artinya adalah menutup dan menyipitkan mata. Tapi mengapa dia harus menyipitkan mata? Ya itu tadi yang saya sudah utarakan, agar terbentuk depth of focus di dalam bola mata. Jadi biar sinar itu berkurang, sehingga sinar itu bisa masuk, gambar yang terbentuk persis di jatuhnya adalah di makula. Ini animasi untuk memperlihatkan bahwa sinar yang masuk itu jatuhnya di depan, sehingga dengan menggunakan kacamata, dia akan terbentuk bayangan yang bagus. Sebelum menggunakan kacamata, karena dia menyipitkan mata, kita bisa lihat di daerah yang berwarna kuning. Kuning ini adalah gambar contoh dari palpebra dengan cara menyipitkan mata, sehingga sinar itu seakan-akan atau titik depth of focusnya itu tepat di makula. Padahal sebetulnya kita tidak mungkin setiap saat menyipitkan mata terus menerus, itu juga nggak mungkin. Jadi menyipitkan mata itu sesekali boleh kalau kita silau, kita melihat sinar yang terlalu terang, matahari yang terlalu terang, tapi tidak lazim ketika kita gunakan setiap saat dengan menyipitkan mata. Berdasarkan analogi tadi, dapat ditarik satu pengertian bahwa menyipitkan mata pada melihat objek jauh bagi penderita miope itu merupakan suatu upaya. Ya, ini yang perlu digarisbawahi ya, terbentuknya depth of focus. Jadi nanti kalau ada adik sekalian, misalnya jadi dokter puskesmas, kemudian meriksa pasien, datang, lihat kita aja udah sipit-sipit, nyipit-nyipitin gitu ya, nah, itu bisa saja itu merupakan tanda suatu miopia atau rabun jauh. Oke, lanjut. Apa faktor penyebab miope? Nah, nanti dibaca lah ya. Ini segini panjang, kali lama, kali tinggi, kali lebar ya, kali lama sih. Salah. Jadi menyatakan bahwa ada Plembius, ada Donders, ada Levinson. Nanti dibaca aja. Kemudian ada yang kita sebut namanya miopia aksial. Miopia aksial itu adalah fokus media refrakta normal atau panjang bola mata normal itu adalah sekitar ya 22,6 mm. Jadi ketika dia panjang sumbu orbitanya lebih dari 22,6, berarti bola mata ini lebih panjang dari ukuran normalnya. Otomatis sinar yang masuk, ini kan hasilnya segini nih, 22,6. Karena dia memanjang, dia tidak bisa fokus di makula, jadi kita sebut yang namanya miopia aksial. Ada lagi yang namanya miopia refraktif. Apa itu, Dok? Jadi jarak fokusnya media refrakta itu kurang dari 22,6. Bedanya apa? Ini kalau saya ketemu tatap muka pasti saya tanyain. Jadi bedanya adalah panjang sumbu orbitanya normal, tapi jarak fokusnya kurang dari 22,6. Sehingga miopia yang terbentuk ini bisa terbentuk karena sinarnya tetap tidak tepat di makula. Jadi dua ya, aksial sama refraktif ya. Ini animasi biar tambah paham.
Jadi kalau yang atas ini karena axial length atau panjang bola matanya itu memanjang. Kalau yang di sini refraktif itu karena memang titik fokusnya jatuhnya berada di depan. Udah ya, miopia udah paham ya. Sekarang beralih ke hipermetrop. Kebalikannya. Jadi kalau kita di bidang medis, adik-adik sekalian, untuk ngafalin banyak hal, kan banyak nih ilmunya. Kita ngafalin satu, sehingga kita bisa melihat yang ngafalin yang lainnya. Jadi kalau kita ngafalin miop, oh berarti ada temannya hipermetrop. Oh, ada temannya astigmatisme. Ada satu lagi namanya presbiop. Bisa sih dihafalin semua, miop, hipermetrop, presbiop, semua bisa dihafalin. Cuman kalau dihafalin semua kan pusing nih. Jadi ngafalin satu. Oh, kalau miop itu berarti rabunnya jauh. Jauh itu berarti kita akan melihatnya jauh. Kita anggap aja tangan kita jauh. Berarti dia jatuhnya adalah di depan makula. Udah ngafalinnya begitu aja. Kalau hipermetrop kan di belakang. Kalau ngafalinnya dua-duanya, monggo silahkan. Tapi saran saya ngafalinnya satu aja. Jadi kalau miop, tangan kita langsung dijauhin, oh berarti dia berada di depan makula. Di depan makula berarti dia rabunnya rabun jauh. Karena dia nggak bisa melihat jauh. Kebalikannya aja, kalau hipermetrop berarti ilmunya sama, cuma dia jatuhnya di belakang. Kalau kita ngomong manual of refraction, kalau yang tadi miop ada aksial, ada refraktif. Kalau hipermetrop ada absolut, ada fakultatif. Apa sih bedanya? Jadi mata manusia diberikan oleh Tuhan itu punya kemampuan untuk berakomodasi. Nah, hipermetrop absolut itu tidak dapat dikompensasi dengan akomodasi. Jadi sehebat apapun, ada yang namanya sphincter pupil, kemudian dia trias akomodasinya untuk mengecilkan cahaya, dia titik fokusnya tidak akan pernah bisa maju ke depan. Jadi dia harus dibantu dengan kacamata mutlak. Beberapa absolut ini tidak muncul pada anak-anak, karena akomodasi pada anak-anak itu sangat killer. Jadi anak-anak tuh kalau mainan game, mainan handphone, wah itu juga bisa berjam-jam. Karena dia akomodasinya masih hebat banget. Nah, ini yang kadang-kadang orang tua tuh maksud saya, itu pada cemas. Dokter ini gimana ya? Nanti kok bisa apa namanya melihatnya nanti jadi gimana gitu. Nggak kelihatan nanti, jadi nggak bisa nambah minusnya. Sebetulnya bukan nambah minusnya, tapi karena akomodasinya berlebihan, berarti bola mata dia dipaksa untuk bekerja mati-matian, sehingga mata cepat lelah. Nanti timbul yang namanya astenovia, nyeri kepala, kemudian mata dia jadi gampang mudah berair. Kalau dewasa sering ya, tapi kalau anak-anak kasihan ya, karena ya masih berakomodasi. Terus ini yang disebut akomodasi. Jadi dia ketika berakomodasi, dia berusaha untuk mengajukan, tapi nggak bisa. Akomodasi itu titik fokusnya sampai di makula. Otomatis dia tetap aja kabur. Nggak bisa melihat lebih jelas. Nah, ini yang tanda-tanda paling mudah dikenali. Jadi visual acuity-nya itu tidak pernah bisa 6/6. Nah, nanti ya, tanya ya. Boleh nanti di sesi tanya. Ini masih banyak soalnya materinya. Kalau fakultatif, jadi bedanya satu lah. Kalau absolut berarti sesuatu yang memang sudah mutlak, nggak bisa dikompensasi. Nah, temennya apa? Fakultatif gitu aja. Tinggal ngafalin satu, dua-duanya ketemu kok. Absolut sama fakultatif. Ada aksial, ada refraktif kalau untuk yang minus. Nah, bedanya kalau fakultatif, dia bisa jadi normal ketika terjadi akomodasi. Bisa 6/6. Ya, jadi hipermetrop menjadi absolut, ada fakultatif. Tapi ada juga nih si David ini nyiptain mengklasifikasikan jadi dua, aksial dan refraktif. Nah, bisa dilihat lagi ya, sama. Semua hipermetrop itu sebetulnya berhubungan dengan akomodasi mata. Bedanya adalah kalau hipermetrop aksial, kalau yang namanya aksial itu berarti berhubungan dengan ukuran. Aksial itu berarti panjang bola mata. Panjang bola mata itu ditunjukkan mulai dari lengkung kornea terdepan di anterior sampai bagian mata belakang atau di makula. Jadi kalau udah aksial berarti bola matanya pasien ini kecil. Kalau hipermetrop refraktif ini bola matanya besar dan titik fokusnya tidak bisa persis jatuh di tengah. Ya.
Aksial, kalau berhubungan dengan tumbuh kembang bola mata, berarti ada masalah apa nih? Penyebabnya karena ada ya pertumbuhan organnya bermasalah ketika dalam rahim, kemudian bengkak di makula atau kita sebut makula udin, tumor. Jadi pasien datang tiba-tiba, dokter saya kabur untuk melihat. Jangan buru-buru dikasih kacamata ya. Karena kacamata untuk plus itu biasanya harus dengan pengawasan. Karena kalau terjadi ada tiga ini, kita beri kacamata, kemudian makulanya sudah tidak udin, tumornya sudah nggak ada, kacamatanya berubah lagi. Ya, terus apa yang menjadi hipermetroprefraktif? Nah, biasanya pada habis bedah katarak tapi afakia atau tidak terpasang lensa, sehingga pasien ini memang melihatnya jadi tidak jelas. Nih, si Irvin, jadi dia membaginya bukan berdasarkan bentuknya ya, tapi dia membagikan dengan berat ringannya. Ringan, sedang, tinggi. Diingat aja lah, pokoknya sampai sedang itu berarti 3. Di atas 5 itu berarti tinggi. Sama. Jadi bayi baru lahir itu yang tadi saya juga udah utarakan bahwa status refraksinya biasanya bayi baru lahir hipermetrop. Jadi saran saya ketika punya keponakan nih, atau adik-adik sekalian sudah punya anak, jangan dililing deket-deket ya. Udah dia akomodasi, disuruh hipermetrop, lihat papi maminya tambah deket lagi gitu. Ini Mbak Dina ini mau lahir ini, mau lahiran, jadi nanti saya bilang, nanti saya tunjukin yang namanya Mbak Dina di mana ya, di sebelah saya nih. Ya lah, konsep dasar tetap sebetulnya kita memberikan lensa koreksi minus ya, atau sferis konkav, agar bayangan tetap jatuh tepat di dalam retina. Bisa dengan kaca atau bisa lensa kontak. Kenapa sih dok dengan lensa kontak? Biasanya untuk alasan kosmetik, biar bisa dilihatnya cantik, biar tidak tebel ya. Cuman saran di negara tropis, apalagi lagi corona kayak gini, no soft lens. Tidak boleh ngucek mata, tidak boleh kontak dengan wajah sering-sering ya. Astigmatism, nah ini kalau adik sekalian bisa lihat, apa sih perbedaannya kiri dengan kanan? Wah, ini kalau ada di kuliahan saya bisa nunjuk nih. Nggak ada nih. Jadi kalau yang kiri ini, kalau ada di normal, ini sebetulnya nggak fokus ya. Atau fokus? Nggak fokus ini. Yang fokus yang kanan. Yang kiri ini nggak fokus. Astigmatisme itu berarti bisa diistilahkan. Kita bayangkan berarti suatu gambaran yang bentuknya itu tidak fokus menjadi satu. Bayangannya double. Ya, gitu aja deh. Kalau kita ngomong bayangan double itu berarti dia tidak bisa satu, tidak bisa menjadi single vision. Jeleknya kalau tidak bisa single vision seperti ini, pasien itu sering pusing. Pusingnya luar biasa. Apalagi astigmatismenya double. Kanan kiri. Pusing ketika melirik, ketika menundukkan wajah, berjalan. Nah, itu nggak nyaman. Nah, astigmatisme ini yang menjadi momok, jadi ketakutan orang-orang. Dianggapnya sebagai suatu kutukan. Padahal enggak ya, astigmatisme ini tenang-tenang aja lah, ini sesuatu yang sama kayak kelainan refraksi. Jangan dianggap, aduh penyakit nggak bisa sembuh nih ya. Bedanya dengan minus, kalau minus itu nggak kelihatan lihat jauhnya. Tapi kalau silinder kelihatan, tapi kan cuma goyang. Bisa juga silinder itu silinder minus, kabur plus goyang. Makanya koreksi astigmatisme itu harus tepat. Tidak boleh tinggi, tidak boleh kurang. Ini astigmatisme. Jadi sinar yang masuk harusnya persis di point of focus pada normal eye. Dia berhamburan. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Dibiaskannya tidak sempurna sehingga pada berbagai bidang meridian itu mempunyai titik fokus. Lah yang minus aja satu titik fokus nggak benar, udah kabur. Nah, astigmatisme ini beberapa titik fokus, tambah kabur lagi. Sehingga pasien-pasien dengan astigmatisme ini biasanya mengeluhkan tulisannya miring, melihat orang kadang-kadang double-double. Nah, ini paling seneng kalau pas gajian ya Mbak Dina. Kalau nggak pas gajian, lihat double, kalau pas lagi utangnya datang, pusing nanti. Jenis astigmatisme ada irregular dan reguler. Nah, ini yang kadang-kadang jadi permasalahan. Kalau astigmatismenya yang reguler, oke lah. Karena mata dengan kacamata itu bisa lebih tepat ukuran.
Tapi ketika terjadi astigmatisme yang irreguler, ini dengan kacamata silinder berapapun dia nggak bisa jelas. Nah, ini yang membuat kadang-kadang pasien jadi apa ya namanya, down, shock. Dokter, kenapa saya tetap nggak jelas ya melihat? Ya karena irreguler itu. Nah, irreguler ini yang membuat jadi, aduh, ngukurnya jadi susah. Dia tidak bisa terbaik koreksinya. Tapi nggak masalah, astigmatisme irreguler ini bisa kadang-kadang kalau astigmatisme tinggi bisa dibuatkan yang namanya softline. Softline untuk astigmatisme. Jadi tenang aja, sekarang udah banyak. Apa penyebab yang paling sering muncul? Karena sikatrik pada kornea. Luka ya, luka pada kornea, pernah kemasukan hewan, pernah kemasukan sesuatu, sehingga kornea lengkungnya itu jadi bermasalah, dan kornea ini jadi permukaannya tidak rata, jadi sinar yang masuk berhamburan. Pernah nggak dok, saya kena kertas itu dok? Iya, kena kertas terus tiba-tiba lukanya nggak sembuh-sembuh. Sembuh tapi nggak bisa bener lagi, bisa. Kecolok kuku, bisa. Lagi mainan sama temen deketnya, kecolok sedotan, waduh, kan itu suap-suapan itu. Suap-suapan sama temen deketnya gitu. Hati-hati ya, jangan pakai sedotan. Apa, sayangi bumi gitu. Jadi pakai sedotan besi. Tapi sedotan besi juga jangan dimasukin mata. Ya, terus kemudian kekeruhan lensa kristalin yang belum merata. Jadi ini biasanya pada katarak yang melihatnya tidak jelas, jadi bermasalah ya. Kalau reguler apa? Ya sama titik fokusnya di beberapa median, tapi ini biasanya bersifat anatomis. Sehingga kalau dikoreksi dengan kaca, oke-oke aja. Nah, ini ilmunya nih agak susah. Nah, ini bedanya apa? Jadi kita harus paham dulu tentang miop tadi ya. Miop itu berarti jatuhnya di mana, Dek? Di depan apa di belakang? Saya nggak bisa lihat ya. Depan apa belakang? Depan apa belakang? Wah, nggak ada yang nanya nih. Ini Mbak Dina nggak ada tugasnya nih. Boleh loh, sambil tanya loh. Tunggu nanti nggak tak lanjutin kalau nggak ada yang tanya. Harus ada yang ini komen di question. Jadi mau tanya di depan apa belakang? Kenapa Mbak? Kenapa? Lewat aja. Sebenarnya saya di poli ya, Dek. Jadi ini sebetulnya saya nyetop kegiatan segala macam ini biar nggak pada ini. Oh, nggak ada yang nanya Mbak Dina? Ya sudahlah. Berarti udah paham semua astigmatisme, miop, simplex. Udah saya terusin aja, nggak ada yang nanya sih. Kompositus. Tetap nggak ada yang nanya lagi. Ya udah saya terusin. Bedanya apa sih? Miopia simplex. Ayo. Jadi dia berdiri sendiri tanpa disertai sferis. Tadi kan saya sudah bilang ada dua atau berbagai macam titik fokus yang masuk ke dalam mata. Kalau Dedek lihat, yang belakang ini udah masuk bagus, tapi yang depan ini belum masuk bagus, sehingga ini yang disebut yang namanya miop simplex. Jadi kalau kita nulis silinder, silindernya hanya ditulis silinder aja, nggak ada sferisnya. Kalau yang miop kompositus, coba bedanya apa? Nggak ada yang tanya, Mbak. Question nggak ada yang nanya. Oh, ada yang tanya. Tanya di belakang saja, gitu, dokter. Oke. Dokter izin bertanya, ya wes nanti ya. Ada yang selamat siang, dokter. Oh, di depan, dok. Oh, iya, iya, iya. Saya nggak ngeliat. Oh, Mbak Dina ini nggak mengerjakan tugasnya dengan baik. Ya, nanti nggak apa-apa. Dibuat WA group nggak apa-apa. Jadi kalau miokompositus dilihat ya. Jadi jatuhnya dua-duanya di depan ini. Kalau tadi miop simplex itu satu titik sudah di makula, satunya di depan. Kalau kompositus berarti minus ketemu minus, jatuhnya di depan semua. Ingat ya, rabun jauh, miopia, tangan selalu di depan dari kita. Anggap aja tubuh kita makula. Makula, berarti kalau miopia dia berarti rabunnya rabun jauh. Berarti titiknya jatuhnya di depan makula. Karena kompositus berarti ada sferis dengan astigmatisme. Oke? Dua-duanya. Ada satu lagi. Susah nih. Hipermetrop simplex. Apa coba? Sama. Pokoknya kalau yang berbau-bau simplex, itu berarti simple. Simple itu berarti dia akan jatuh
hanya satu yang jelek. Karena hipermetrop, kalau miop tadi di depan, kalau hipermetrop berarti di belakang. Karena di belakang, berarti yang simpek dia sudah satu tepat di tengah, satunya di belakang. Kompositus, ya dua-duanya jatuh di belakang karena hipermetrop. Mixus, berarti kombinasi. Coba dilihat lagi nanti. Titiknya satu di depan, satunya di belakang. Jadi nggak bisa ya. Sebentar, saya ada telepon dulu. Ya, sebentar aku baru boleh. Jadi kalau jatuhnya dua, berarti astigmatismenya mixus. Presbiop, nah ini sering nih kalau kita lihat bapak ibu kita nih jadi begini nih, nggak bisa lihat dekat, dijauh-jauhin. Ya nggak bisa, akomodasinya udah lemah. Jadi alat bantu harus kacamata. Kacamata ini akan seiring berjalan ya. Dimulai dari usia 40, dia akan kesulitan membaca dan melakukan pekerjaan dekat. Sama kayak kacamata saya hipermetrop dan presbiop. Saya udah 40 ternyata. Sudah tua. Jadi nggak kelihatan. Jadi plus pada 40 tahun, itu namanya presbiop. Plus pada kurang dari itu, bisa aja muncul, namanya hipermetrop. Jadi jangan bingung ya. Plus itu bisa muncul pada semua usia. Tapi pada usia 40, itu disebut karena kelemahan akomodasi. Namanya presbiop. Ngaruh usia lah, biasa karena tambah tua. Nanti usia 60 maksimal kita akan berikan plus 3. Ini koreksi presbiop perkiraan. Jadi kalau adik-adik sekalian nanti kalau udah periksa tuh pasien satu-satu, itu udah dikira-kira aja 40, oh pakainya plus 1, 50 langsung plus 2. Jadi nggak usah 1 tambah 1/4, aduh kelamaan. Nanti keburu pasiennya ngambek. Ya nih, akomodasi. Jadi dia nggak bisa memanjang memendek, kemampuan akomodasinya sudah nggak. Ini ya ada triasnya, kontraksi otot siliaris, simulasi ini relaksasi, lensa menjembung, kekuatan lensa bertambah. Nah itu udah jadi soal satu Mbak Dini. Nanti ujiannya gampang-gampang aja lah, biar pada lulus. Nanti ya dibaca ya, punctum proximum dan punctum remotum. Terus kalau kita ada kelelahan akomodasi, pasti akan timbul sakit kepala, mata tidak nyaman, nggak bisa fokus, melihat dekat. Spasma akomodasi, lah ini yang paling sering nih. Tiba-tiba pasien vertigo berat itu, dipikirnya tumor otak, sakit stroke segala macam. Obatnya apa? Kacamata, ringan sebetulnya. Ya, jadi yang perlu dilakukan pemeriksaan gelas, refraksi. Jadi pada kita untuk pemeriksaan mata itu kuncinya bukan melihat bentuk, tapi pertama adalah untuk melihat status refraksi dulu. Karena kalau udah status refraksi ketemu, kita udah memperkirakan kelainan refraktakah, media refraktakah, kelainan refraksikah, atau kelainan saraf. Jadi orang di bagian mata tidak bisa melihat itu hanya ada 3. Kelainan refraksi, kelainan media refrakta, ya media refrakta ada kornea, ada humor aqueous, ada lensa, ada corpus vitreus. Kalau ini semua bagus, ternyata masih nggak bisa lihat, mungkin sarafnya yang bermasalah. Gitu ya, adik-adik sekalian. Wah, ini harus bisa lihat jelas nih. Kalau nggak bisa lihat jelas, nanti saya periksa satu-satu. Oke, ada pertanyaan? Tanyanya nanti aja ya. Bagaimana dengan operasi lasik apa yang dilakukan pada refraksinya? Wah, ini harusnya dijawab Mbak Dina nih. Ya, gimana sih? Jadi bertanya dokter, bagaimana dengan operasi lasik apa yang dilakukan pada refraksinya? Ya, saya langsung jawab aja deh. Lasik bisa dilakukan, jadi kita lihat biasanya dari ketebalan korneanya. Ketika ketebalan korneanya itu memungkinkan, nanti ada screening, alatnya untuk memeriksa tebal kornea. Kalau dia masih bisa dilakukan, biasanya kemudian berapa untuk menglasernya itu, biasanya bisa dihabiskan. Jadi mungkin hanya muncul 1/4 atau setengah setelah laser. Tapi kadang ada beberapa yang nggak bisa. Biasanya di atas -13. Jadi ketika di atas -13, kita biasanya akan pasangkan yang namanya ICL, intracollamer lens. ICL itu jadi disebut phakic IOL. Lensanya Tuhan masih ada, pasang di atasnya gitu. Jadi untuk membuat minusnya hilang. Tapi nanti kalau pas katarak, lensanya diambil. Jadi 2 kali kerja. Apa sih? Ya, DAD topan.
Ini Dek Ratna kenapa nih? Dokter izin bertanya. Udah cuma begitu. Dokter tanya di belakang aja. Ya boleh. Di belakang mana Dek? Tanya aja sekarang. Satunya di depan dok. Oke, sudah. Tadi jawaban yang tadi. Ya, oke ya. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh dari sini sambil saya mau selesai. Udah ada banyak tanya lagi. Dokter izin bertanya, belum paham mengenai akses pada astigmat. Itu sudut pada organ mata apa gitu dok? Gimana maksudnya? Apa belum? Saya belum bertanya. Mengenai aksis astigmat, itu sudut pada organ mata bagian apa gitu? Jadi kan masuk difokuskan sama lensa, kornea dan lensa. Dia itu cahaya yang masuk itu kan sinar selalu sejajar deh. Nah, sinar yang masuk sejajar ke mata itu kan nggak cuma satu berkas sinar, banyak nih. Nah, kalau dia pasiennya normal, dia bisa fokus karena kornea sama lensa itu bisa memfokuskan persis di makula. Tapi kalau astigmatism itu sinarnya jadi berhamburan di sana. Jadi ada yang di depan, ada yang di atas, ada di bawah. Ini harus dikoreksi menggunakan kacamata astigmatism atau silinder. Kalau pada yang reguler bisa dikoreksi sempurna, tapi kayak kalau yang irregular nggak bisa. Makanya biasanya kalau irregular, pertama sarannya dengan LASIK atau menggunakan software. Gitu ya. Mohon izin bertanya, kebetulan saya ketemu. Oh ya, oke, Ratna ya. Jadi sebetulnya ablasi retina itu banyak faktor pencetusnya. Memang salah satunya adalah miop. Kenapa? Tadi kan udah tahu tuh, ada yang miop yang namanya miop aksialis. Jadi bola matanya normalnya segini. Aksial, memanjang. Isinya sama, tapi bola matanya memanjang. Otomatis dia akan terjadi traction atau tarikan. Sehingga ablasi yang muncul ini sebetulnya bisa pada semua orang, tidak harus pada orang minus. Tapi pada orang minus, resikonya lebih tinggi. Nah, gitu ya, paling penting. Jadi kadang-kadang ada yang punya prinsip bahwa, dok saya punya minus, nanti hamil boleh nggak nih melahirkan? Boleh-boleh aja. Oh, minus tinggi dok, boleh-boleh aja. Selama, saya begitu dong, selama dalam pemeriksaan retina itu tidak didapatkan ada gambaran misal nih lattice degenerasi ya, jadi gambaran retina yang lemah. Kalau itu nggak ada nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada, biasanya akan kita laser dulu, namanya laser preventif ya. PRP, laser ya. Nanti di laser biar untuk memperkuat. Jadi nggak usah khawatir sih. Ya. Lanjut ya, katanya vitamin A bagus untuk mata minus. Ya, oke nih, ini jangan salah ya. Vitamin A. Vitamin A ini zaman saya TK deh, vitamin A bagus. Sebetulnya vitamin A isinya apa sih? Jadi hati-hati pada penggunaan vitamin A, D, E, sama K. Adik. Nah, kenapa? Karena dia sintesanya di lemak. Jadi penggunaan vitamin A harus bagus. Penggunaannya juga ada yang namanya international unit. Ada yang 6.000, ada yang 20.000. Jadi untuk mata itu sebetulnya harus dilihat dari usia sama kebutuhan vitaminnya. Jadi kalau dia tidak ada masalah dengan lain-lainnya, nggak usah banyak-banyak kasih vitamin A. Kenapa? Karena semakin banyak kita kasih vitamin, pertama livernya jadi tambah berat. Kadang minumnya di pagi hari, dicampur sama vitamin C. Padahal vitamin A itu atau ADEK itu biasanya diminumnya malam. Jadi ketika pas tidur dia disintesa, lebih baik. Jadi vitamin A secukupnya aja lah, apalagi kalau udah dewasa. Dewasa makannya pinter, gizinya bagus, vitamin itu suplemen ya, buat seperlunya aja. Lanjut. Yang bertanya apa benar kalau mata minus sabun jahit itu kalau semakin naik minusnya terus ganti macam malah bikin mata tambah minus? Enggak. Jangan salah ya, nanti dokter-dokter harus bisa, jangan nyebarin hoax. Kenapa? Karena kacamata itu alat bantu. Alat bantu itu sama halnya kita fraktur. Udah di gips. Kalau dia memang jatahnya sudah nyambung tulangnya, ya kacamatanya dilepas. Ya gipsnya dilepas. Tapi selama kacamatanya ini dia butuh, minus setengah, naik ke 1, ke 2, ke 3, ya dipakein. Jadi nggak ada istilahnya yang namanya kacamata malah bikin mata tambah minus, nggak ada. Karena kacamata alat bantu. Berkaitan dengan lasik tadi, apakah lasik berkaitan dengan umur? Enggak. Lasik itu malah dimulai dari umur minimal 18. Kenapa? Karena harapannya pertumbuhan bola matanya sudah fix. Udah nggak bertambah lagi. Ya sudah, segitu itu.
Sehingga kalau dia tidak bertambah lagi, otomatis kemungkinan akan muncul ulang setelah LASIK itu nggak ada. Maaf dokter, maksudnya apakah LASIK berkaitan dengan umur? Enggak, umurnya boleh berapapun. Cuman saran saya kalau udah usia 40, sayang lah deh. Karena sebentar lagi kan katarak. Jadi mending nanti operasi katarak aja untuk ngilangin minus plusnya. Gitu ya. Dari DIK, dokter izin bertanya, perbedaan koreksi pada miop dan hipermetrop simplex dan kompleks dan yang kombinasi. Inilah sesuatu yang kuliah online. Aduh, saya nggak bisa jelas-jelas ini. Jadi, koreksi pada miop itu koreksinya lensa minus deh. Kalau hipermetrop simplex, itu koreksinya silinder plus deh. Kalau kompleks, atau mixtus namanya. Nggak ada yang kompleks, namanya mixtus. Mixtus itu kombinasi antara plus minus atau minus plus. Itu ya. Penggunaan kaca minus terus apakah membuat minusnya bertambah? Ya, tanya lagi. Enggak. Jadi kacamata minus berapapun pakai. Mau 10, mau 12, 20 pakai aja. Jangan sampai kacamata tidak terukur dengan benar. Kenapa? Karena bisa menyebabkan namanya ambliop atau mata malas. Begitu ambliop atau mata malas, ada yang nggak bisa maksimal penglihatannya, mau LASIK semahal apapun, ya maksimalnya segitu. Jadi nggak boleh ya. Minus bisa karena keturunan, bisa. Apalagi nih. Mata saya silinder dok. Nah, saya ingat dulu, aksis mata saya sudah maksud 180 derajat. Jadi 180 derajat, mau dijelaskan sama Mbak Dinda? Jadi dia adalah garis terlemahnya. Jadi nanti ada pemeriksaan yang namanya, kan saya jadi lupa. Bukan saya jadi lupa. Kipas astigmatisme, loh kan lupa kan jadinya. Nanti di sana dilakukan namanya fogging test. Fogging test itu jadi dikaburkan. Dikaburkan itu jadi melihat ketika kita sudah bisa melihat jelas, tapi tidak bisa maju lagi. Kemudian kita kaburkan, dikasih plus 2 atau plus 3. Sudah? Setelah kabur, nah, itulah adalah titik yang masih di mata kita ada kekurangan pada mata kita. Biasanya keluarnya silinder. Nah, silinder ini diputar lah 180 derajat atau berdasarkan aksis mana yang terjadi titik kaburnya. Nah ini susah deh, saya harus jelasin ini. Harus ketemu ya. Nantilah. Apa nih, Dek Dimas? Apakah ada dokter tertentu yang dapat memperparah astigmatisme? Banyak, yang nggak pakai kacamatanya. Kedua tergantung astigmatismenya. Yang reguler atau irregular. Kalau irregular kan udah nasibnya karena kena sesuatu. Tapi kalau reguler ya biasanya karena usia, diet, terlalu heboh tuh. Kadang dari gendut langsung kurus gitu ya. Dehidrasi bisa juga. Jika seseorang terkena yang irregular, apakah dilihat dari usia juga? Enggak. Irregular kan tadi penyebabnya karena sesuatu, korneanya bermasalah, katarak yang belum terlalu matang. Saat di dulu saya belajar adanya mata rabun senja. Waduh, rabun senja. Ya, rabun senja itu bisa juga. Rabun senja itu berarti adanya kekurangan vitamin A. Cuman sekarang jarang deh. Saya yakin bapak ibumu tuh sekarang pasti udah ngasih makan bagus loh. Jarang ya sekarang ada yang makan apa sih itu? Dedak itu makanan ayam jarang. Harusnya sih sudah nggak ini. Namanya seroftalmia ya. Jarang banget sih, jarang sekarang. Jadi sudah jarang ditemukan saja. 10 tahun kerja udah jarang banget nemu. Kenapa pada saat LASIK mata yang dikeruk? Bukan dikeruk korneanya. Jadi korneanya itu kan punya yang namanya lapisan. Ada 5 lapis tuh deh di situ. Ada epitel, kemudian ada membran desmet, kemudian dia ada endotel. Nah, di 5 lapis itu kita lakukan koreksi pada lapisan teratas. Nah, LASIK yang dengan teknologi jadul itu dengan memang bukan dikeruk tapi di flat. Tapi balikin lagi, nggak dibuang, jadi nggak dikeruk, ya di harga. Jadi kalau kita keruk itu yang zaman dulu, karena dia menggunakan blade, begini kan, di blade, di flat. Ini balikin lagi, nggak dibuang. Kalau yang sekarang lebih kecil, dia hanya buat hole kecil gitu, korneanya masih utuh di atas.
Mengapa membaca dengan posisi tidur dapat menyebabkan gangguan pada mata? Iyalah, Dek. Mata itu kan diciptakan sebetulnya ada otot mata nih, namanya otot apa? Intrinsik sama ekstrinsik. Nah, bola mata ini kan selalu berusaha untuk fokus. Nah, ketika tidur, nanti hidupnya di dunia kan, nggak di bulan kan, ada yang namanya gravitasi. Gravitasi ini akan menyebabkan tekanan pada mata itu lebih berat. Itu aja sih sebenarnya. Jadi disarankan boleh tidur, tapi jangan lama-lama, karena ototnya jadi berat kerja. Sekali lagi nih dok, izin bertanya. Berarti pakai kacamata minus itu baiknya tiap saat apa pas membaca lah? Dibilangin, kacamata itu alat bantu. Alat bantu itu dipakai kalau adik-adik sekalian berpakaian. Udah diingat aja. Bolehnya lepas rekaman? Ya pas nggak pakai pakaian. Apa dok? Ya pas nggak pakai pakaian, silahkan. Pas mandilah. Tidur dong? Ya tidur mau lihat siapa? Bidadari, pangeran. Nggak bisa. Dilepas lah kalau pas tidur lah. Ya gampang-gampang Saya kan minus, tapi pada saat menggunakan kacamata saya pusing, sehingga saya menggunakan kacamata dengan minus diturunkan. Nah, ini dia, Dek Rahma ya. Jadi bisa aja kacamatanya ukurannya tidak tepat. Atau perbedaan mata dengan satu dengan yang lainnya itu berbeda jauh. Kita sebut namanya anisometrop. Jadi beberapa refraksionis, optik, atau dokter mata akan menurunkan. Kalau usianya udah di atas 18, kita coba naikin. Jadi naikin. Ukurannya harus penuh. Nggak boleh dikurang-kurangin. Jadi kalau mau minus 5 ketemu 2 ya harus dikasih. Soalnya nanti kalau dia udah minus 5 ketemu 2 ternyata nggak pusing, ya itu disebut ambliop, mata malas malah. Jadi mata nggak normal. Apakah astig, wah pertanyaannya ribuan ini. Nanti saya nggak nambah-nambah nih. Ya wes, nggak apa-apa. Apakah astigmatisme dapat disembuhkan? Bisa, kacamata. Kalau yang irregular dengan LASIK atau pakai itu. Tapi lihat-lihat ya, kalau irregular ada bekasnya, ada yang namanya lekoma atau makula di kornea, nggak bisa di LASIK. Apakah pada operasi LASIK bisa menyebabkan kesalahan pada penglihatan? Ya, kalau kita ngomong semua tindakan medis, DAD ya, jadi bisa aja lah kalau kita kebagian yang 1 atau 2% dari kegagalan operasi, bisa aja sih. Cuman biasanya sekarang screeningnya ketat. Jadi alat ini harus Anda screening dulu. Kalau tebelnya pas, pasiennya kooperatif, kan biasanya lokal tuh. Kooperatif bisa dilakukan, bisa lah. Jarang banget yang, aduh jangan lihat-lihat yang film apa tuh, Final Destination. Wah, yang kena laser. Enggak begitu. Lasernya nggak kelihatan, enggak. Tenang aja. Tadi kan ada miop aksial dan hipermetrop aksial yang disebabkan karena nah, Dek Ratna, miop aksial nanti di WA ya, Gusti Allah. Jadi kalau udah ngomong aksial itu dari sana, yang maha kuasa. Kenapa Tuhan mata saya itu besar dan kecil gitu ya? Gak ada yang tahu kalau udah ngomong aksial, karena dari Gusti Allah. Pada mata mixus apakah bisa dilakukan LASIK? Bisa. Jadi kita nggak ngomong LASIK ya dek, kita ngomongnya LASIK dulu ya. Nah kalau LASIK itu berarti dikelupas. Kita ngomongnya pakai yang LASIK dulu ya. Bisa. Dokter, ayo sholat dulu. Iya, makanya ini aku mau sholat dulu. Pada selesai ini. Pada astigmatisme miop simplex maupun astigmatisme hipermetropic yang apa gitu ada. Gimana sih yang miop simplex? Oh, jatuhnya di depan, Dek. Ya. Jadi yang kelainannya justru yang tidak jatuh di makula. Betul. Terus bagaimana kalau sudah tepat di makula? Ya sudah nggak astigmatisme dong. Namanya bukan kelainan refraksi. Ada. Gitu ya. Ini sebetulnya mau saya lanjutin satu lagi. Gimana? Ini ada yang mau sholat? Apa mau sebentar lagi? Satu lagi pemeriksaan penunjang. Nggak lama sih. Soalnya saya mau gantian sama satunya lagi. Terus saya mau operasi. 36. Sekalian ya. Gimana, Dek? Ada yang mau sholat? Ini jam berapa sih? 12. Kalian ya? Soalnya ada yang kloter selanjutnya nih. Ini kan baru 90. Kasihan yang lainnya. Oke, saya lanjutin ya. Bentar kok. Pemeriksaan fisik dan penunjang. Jadi tujuannya adalah untuk melakukan pemeriksaan fisik mata. Mengetahui fisik, bentuk, dan adanya kelainan pada mata.
pemeriksaan oftalmologi itu tetap rutinnya adalah anamnesis, wajib ya. Pemeriksaan fisik mata itu ya dilihat fisiknya. Kemudian yang tadi nggak kalah pentingnya adalah fungsi penglihatan. Karena begitu pasien datang dengan keluhan tiba-tiba tidak bisa melihat, kita harus khawatir. Khusus, akhirnya nanti khusus ada pemeriksaan lanjutan. Anamnesis yaitu dengan autoanamnesis sama pasiennya atau alonamnesis. Biasanya kalau pasiennya anak kecil, bayi dan lain-lain, sehingga dia nggak bisa diiniin ya, nggak kooperatif. Biasa ya, kalau jadi pasti udah tahu ya, nama, umur, identitas. Kalau pada pasien mata penting sekali umur ya, sama jenis pekerjaan. Karena kadang-kadang banyak pekerja yang tiba-tiba kena iritasi terus-menerus karena ternyata pekerjaannya itu di luar ruangan. Hati-hati ya. Yang perlu diperhatikan adalah penglihatan kabur, double, rasa tidak enak, rasa berpasir, dan pusing-pusing. Nah, paling penting juga, aduh ini penting semua sebetulnya. Mulai kapan tuh? Terus gimana tambah kaburnya gimana? Rasa mengganjalnya gimana? Jadinya dia sering kambuh apa enggak? Kalau memang tidak ada itu ya kita berarti sudah lebih tenang. Karena di mata itu kadang-kadang hanya sedikit tapi ternyata besar ketemunya. Oke, inspeksi bagian depan. Kalau adik-adik sekalian pasti nanti diajarinya adalah oblique illumination, pemeriksaan dari depan ya. Terus palpasi dengan finger tension dengan jari 2. Ada nyeri tekan enggak? Biasa ya, tremor, dolor, alor, fungsi lesi. Satu lagi apa tuh? Lupa. Rubor. Ada panas apa enggak? Masa tumor biasanya tidak bisa kelihatan kecuali yang terlihat persis langsung di mata, karena masa tumor yang paling sering adalah di bagian belakang mata. Adenopati, bagian telinga sini. Jadi ketika pasien itu nyeri kepala, apa namanya, konjungtivitis, ada nyeri faringitis, coba dicek ya adenopati ada apa enggak. Ini pemeriksaan fisik mata yang bisa dilakukan oleh adik-adik sekalian dengan sangat mudah. Mudah itu bukan gampang ya, tapi ada alatnya. Nanti kan mungkin tidak semua jadi dokter mata, ini bisa semua lah. Alatnya nggak mahal. Nah, ini contoh pemeriksaannya. Ini dengan pemeriksaan alat khusus. Namanya menggunakan alat slit lamp. Nah, alat slit lamp ini bisa tahu mulai dari bagian depan sampai bagian belakang. Nah, prinsipnya sebetulnya sama kayak oblique illumination. Tapi karena dia menggunakan alat, jadi kita biar diperbesar bisa kelihatan langsung secara lebih jelas. Itu ya, inspeksi kelihatan, kemudian struktur yang dievaluasi. Anatomi kan udah pada lulus nih, supersilia, silia, kulit, viscer, visura. Saya nggak perlu jelasin lah, karena anatomi udah dijelasin kan. Terus kemudian konjungtiva, pulbiah, sklera, kornea, bilik mata, iris, pupil, lensa, anatomi harusnya udah tahu semua. Jadi yang paling penting lagi juga, inspeksi juga harus dievaluasi adalah gerakan bola mata. Sinkron nggak kanan ke kiri, ke atas ke bawah. Karena ketika nggak sinkron berarti ada mekanisme muskuler yang nggak benar. Illuminasi oblik bisa dibaca, kalian mesti udah pada punya bukunya atau buku kecil kan. Saya yakin udah punya. Jadi bisa dibaca di sana, pakainya sinar lampu, tidak di depan ya, tapi oblik. Oblik itu berarti dari samping. Biasanya hasilnya lebih baik kalau ruangannya agak gelap. Apalagi nih, illuminasi oblik untuk melihat yang bagian depan. Palpasi itu tadi dengan cara penekanan ya. Kemudian pemeriksaan kelenjar perikular itu biasanya 1 jari, 1 senti atau 1 jari. Saya pernah nemuin kasus begini, pasiennya baik-baik aja, fine-fine aja, hanya pusing-pusing ringan. Saya bisa alhamdulillah menemukan karena membesar gitu, ternyata saya anasofaring deh, ya hati-hati ya. Jadi karena ternyata membesar gitu aja, alhamdulillah. TIO palpasi ini jadi dengan melirik bawah. Jadi ketika melakukan palpasi di kelopak mata itu bukan melihat tengah, tapi melirik bawah sambil ditekan. Dengan 2 jari, jangan 2 jempol, kegedean. 2 jari. Jari yang lain untuk mengindikasi. Ada nggak katanya yang pas apa enggak? Itu ya. Nanti dibaca deh. Karena memang kalau saya ini pemeriksaan fisik kalau nggak saya tunjukin juga susah. Ya, tapi gambarannya aja gini aja deh. Tanpa alat itu paling gampang. Karena kita diberikan Tuhan adalah nikmat dengan jari 2 telunjuk. Namanya finger tension. Ini semua harus bisa. Saya benar-benar punya weling, weling itu berarti kalian harus bisa menggunakan finger tension ya. Karena jari punya semua pasti. 2 dengan alat tonometer ditempel, namanya tonometer siot. 3 tonometer tipe non kontak, namanya OCT. NCT salah. Non kontak tonometer. Tapi kalau yang kontak namanya tonometer siot.
Nih, siot ya, jadi ditetes dulu sambil menunggu anestesi, kemudian ditempelkan dengan handle-nya, bisa buka YouTube nanti adik-adik sekalian. Alatnya ini murah, mungkin sekitar 2 juta, 3 juta. Jadi kalau nanti di puskesmas, praktek sendiri, punya, bisalah tonometri sendiri. Nah ini yang dengan kontak ya, tapi Goldman dengan menggunakan slit lamp. Hasil pemeriksaannya nanti ada dua, ada nanti skalanya itu ada di draft diagramnya nanti ada. Lapang pandang yang sering dilakukan adalah dengan pemeriksaan lapang pandang dengan amfimeter. Jadi untuk melihat bagian asal itu 60 derajat, temporal ini kan kita paling luas nih 90, atas cuma 70, bawah 50. Jadi perlu dipahami ya, kita kalau melihat ke bagian hidung itu nggak bisa kayak selebar seluas bagian luar ya. Sama Gusti Allah begitu gitu. Jadi memang dikasih batasan ada tulang hidung biar nggak 90 ke sana 90 ke sini, wah nanti jadi robot. Nggak benar. Hati-hati ya, jadi dengan visual pathway ini kita membuat namanya kampimetri atau kampus visi, bisa untuk mendeteksi kira-kira ada nggak masalah di bagian mana. Di aferennya atau di efferentnya, ada di lobus mana, di lobus parietal, atau di chiasma opticum, di papil nervus 2, semuanya bisa kelihatan. Pemeriksaan yang sering dilakukan ini ada 4 biasanya. Konfrontasi, sering lihat ya, terus kemudian mengikuti arah dari jari yang kita turunkan, itu paling murah banget. Karena jari ini untuk oh dari sini, dari atas, oh iya udah kelihatan, oh iya udah kelihatan. Itu nggak perlu alat apa-apa. Amstel grid juga bisa buat sendiri. Semacam bisa. Ya, jadi tidak perlu alat, nanti dipelajari aja deh. Ini soalnya kalau yang pemeriksaan fisik saya nggak bisa ngomong kalau nggak Adi juga nggak lihat sih, jadi susah ya. Ini perimetri nih, zaman jadul, namanya perimetri manual. Contohin, perimetri, gimana contohin? Oh, tonometri. Ini ya, samping lirik bawah, saya kena mata nanti. Cuci tangan dulu. 5 moment ya, jangan lupa. Ayo, 5 moment tetangga, saudara, semua. Suruh lihat bawah, merem, ditekan, pakai 2 telunjuk. Ya, harus bisa. Dibandingin kanan sama kirinya. Kalau perimeter ini pakai alat sih, nggak usah lah beli. Funduskopi harusnya udah bisa punya. Biasanya ada tuh merek Richter apa segala macam, dia ada otoskopinya, jadi bisa buat periksa telinga sama periksa mata. Jadi kalau dokter umum, tuh alat-alat yang sederhana ini kan biasanya punya otoskopi, funduskopi, sama stetoskop. Bisa lah, itu menurut saya harga masih masuk akal. Isus ya, tadi udah diajarin. Isus untuk melihat ada namanya Snellen chart, E-chart untuk anak-anak namanya Allen chart. Jarak minimal sebetulnya 5 meter. Lebih kurang dari itu boleh, asal alat periksanya benar. Sama ya kalau kita membaca. Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika mereka sudah nggak bisa membaca huruf di depan Snellen chart, kita harus turunkan. Jadi ketika nggak bisa, kita harus turunkan menjadi namanya counting figure, hitung jari. Dia bisa baca dalam 1 meter jari saya, misal 2 gini. Berarti namanya 2/60. Yang kita nggak bisa lihat, nggak usah dideket-deketin deh, karena udah nggak kelihatan. 1 meter pun nggak kelihatan, sudah jangan dideket-deketin. Kita turunkan, namanya hand movement atau hand motion. Dah, tetap nggak kelihatan dok. Apa sih itu? Gerak-gerak tuh nggak kelihatan. Oke, ambil lampu, center. Center jangan dari depan ya, silang dari samping. Center begini. Kelihatan nggak nih lampu? Ditutup satu ya kalau satunya masih bagus. Dari mana nih arahnya? Nah, kalau dia bisa melihat dari mana arahnya, kita ngomong light perception-nya bagus. Baik. Kalau nggak bisa semua, ya buta, nol. Itu ya, jadi pecahannya ada bentuk seperti ini. Jadi kalau 1/60, selama bawahnya 60, berarti dia hanya bisa melihat counting finger. Mata kanan hanya mampu melihat objek sejauh 1 meter, di mana orang normal mampu melihat dalam jarak 60 meter. Itu ya. Ini contoh kartu buta huruf. Kenapa bentuknya begini? Ya, dia tahunya bentuknya huruf E. Jadi dia disuruh ngikutin aja. Bu, Pak, ada bawah, atas, kanan, kiri. Oh iya dok, itu ada bawah. Nah, biasanya kita ada papannya begini. Atau pakai jari aja.
Ngadap ke bawah, oh kanan, kiri gitu. Pemeriksaan refraksi tadi untuk menilai tadi terapinya tetap kacamata, lensa kaca dengan lensa. Ya, adik-adik sekalian, mau tanya apa lagi? Udah ya, capek, mau sholat dulu tuh. Apa mas? Ini kok nggak bisa sih tanya lagi? Itu ya dek. Nanti pentingnya tolong hubungin saya. Untuk yang selanjutnya mungkin saya lakukan di rumah ya, nanti habis maghrib ini saya mau operasi soalnya udah kesiangan. Ya, nggak apa-apa ya. Ini kan yang hari ini hadir ini ada 88 lah, tadi 90. Yang sisanya nanti bisa ini ya, saya lesin lagi atau bolehlah kalau ada yang mau tanya lagi, mau masuk lagi nggak apa-apa. Tapi dibuat tidak sampai lebih dari 100 ya. Nanti sore, nanti saya dari rumah, terus kalau berkenan sih satu lagi besok, besok boleh Pak? Selasa ya? Selasa sama lah, satu lagi ya untuk yang kelainan lensa. Sama mungkin kalau yang kuliah pakar, aduh nanti pakai apa ya? Gampang deh, pakai WA group juga nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya. Jadi kita biar sama-sama enak belajarnya, biar sama-sama pinter. Nanti kalau ada yang nggak paham buat WA group, saya di invite, nanti kita tanya jawab di sana, biar semua bisa lihat. Oke? Alhamdulillah selesai dua materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Pinter ya belajarnya ya. Oke, bye-bye.